Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi. Kali ini di sebelah kiri saya ada sebuah monitor Samsung yang baru aja tadi siang itu sampai ke rumah. Saya akan membuat video unboxing sekaligus testing untuk monitor Samsung 24 inch ini. Mas Teknisi, silakan menikmati. Oke, untuk bagian kainnya sudah dilepas, terus kemudian langsung ke monitor Samsung ini. Ini monitornya saya beli second ya, jadi sudah pernah dipakai sebelumnya. Saya beli seharga 1,3 di Shopee, sudah termasuk packing kainnya. Kemudian untuk ongkir itu dapat murah, nggak sampai 50.000 dan cepat sampai ke Magelang dari mana? Ini dikirim dari Jakarta Pusat. Ya, untuk kelengkapannya dapat monitornya sendiri termasuk paling besar. Kemudian ini adalah alasnya atau penyangga. Kemudian ada adaptor dan juga kabel HDMI. Kabel HDMI ini.
24 inch Samsung, di packing dengan sangat rapi dan juga aman begitu. Oke, kemudian ini adalah pemasangan penyangga ke TV-nya. Meskipun nanti akan dipasang di tembok begitu, sehingga ini nggak dipasang, tapi ini untuk pengujian sekalian. Oke, ini sudah di on up untuk unitnya. Berikutnya adalah melakukan cek ke kondisi dari layar ini. Unitnya masih original ya, ini bahkan sampai ke kawat untuk merapikan kabel itu masih, ini ada tulisannya Samsung ini. Itu orinya Samsung seperti ini. Oke, jadi nyala. Saya siapkan laptop untuk menguji ke layarnya. Oke, ini melihat lebih dekat dari Samsung serinya. Ini ada joystick di belakangnya ya. Ini joystick, kasih lihat ini Samsung LS24R35. Ini ukurannya 24 inch. Kemudian resolusi maksimalnya 1920 x 1080. Kemudian ini dia kemampuannya sampai dengan 75 MHz. Tapi karena laptop saya kemampuannya kecil sehingga nggak sampai ke sini. Kemudian akan lanjut ke pengujian yang ada di sini. Ini ada monteon.net, dipakai untuk melakukan pengujian di layarnya kita. Oke, yang pertama adalah color dulu. Mudah aja, tinggal disambungkan ke komputer, terus nanti tinggal dipencet next itu dia akan berubah. Oke, dilihat di sini. Oke, di sini tampak tidak ada dot pixel ya. Ini untuk warna merah. Kemudian masuk ke warna hijau, warna biru. Ini perlu dilihat dengan seksama untuk memastikan, karena ini garansinya ada 1 bulan. Oleh karenanya sebelum saya pakai lebih lanjut untuk di monitor untuk tempat kerja saya itu, ini pengecekan secara total dulu, secara sederhana dan cepat. Kemudian warna kuning itu kalau ada dead pixel itu maka akan ada 1 titik 1 pixel yang ada di layar itu, dia seperti kena cahaya senter begitu. Jadi akan kelihatan sekali kok, kelihatan sekali. Oke, apa ini, hijau putih. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini adalah uji gradient. Jadi untuk di sini itu pengujiannya ada banyak sekali, ada macam-macam. Gradient, flicker, sharpness, kontras, geometri, dan juga dinamik. Wih, cantik ya. Ini kuning ke merah. Terutama di sini. Jadi dari sini ke sini itu kan ada perubahan warna dari yang hijau solid ke kuning solid. Nah, di tengahnya sini pun juga perbedaannya smooth gitu. Nah, itu bagus gitu. Enak, nggak bikin pedih di mata. Jadi enjoy untuk melihatnya gitu. Oke, pink ke biru. Di sini ada itu adalah website yang dipakai kali ini oleh Mas Teknisi. Ini pengujian flicker. Mantap. Kemudian sharpness itu ketajaman.
tajam. Jadi rekan-rekan pastikan melihat dari ujung kiri sampai ujung kiri atas, kiri bawah. Karena atas kanan bawah itu bisa dilihat secara jelas. Surprise yang kedua. Ini bisa dilihat gridnya kecil, kemudian makin ke bawah makin besar. Ini kurus, makin ke kanan makin gemuk. Oke, fix. Nah, kayaknya agak tenggelam sedikit ya. Agak tenggelam sedikit. Ini kalau di sebelah kiri ini kan ada garis putih yang vertikal dari bawah ke atas. Nah, untuk yang ini, yang di sebelah kanan itu garis putih dari bawah ke atas itu nggak kelihatan. Tapi so far masih so good. Nah, ini penting ini kontras. Jadi kita melihat ada warna grayscale ke putih, kemudian ini ada grayscale ke putih begitu. Nah, ini ada terlihat ya warna merahnya, ini warna merah yang agak berpendar, agak menghilang begitu, agak samar-samar. Kemudian ini dari warna merah, dari warna kuning ke merah. Ini kalau pakai layar kamera HP ini itu lebih mudah dilihat, tapi kalau menggunakan mata manusia itu akan lebih sukar dilihat. Oke, ini biru, di sini ada kelihatan warna biru samar-samar begitu. Kalau masih kelihatan dia berarti oke. Ini warna hijau. Kalau hijau ini terang, ini agak mudah dikenali oleh mata manusia karena hijau ini adalah yang apa ya, kurang tahu nama, cuma hijau itu sering dipakai untuk background yang dipakai untuk Zoom meeting maupun untuk kegiatan virtual lain. Termasuk film juga pakai warna hijau. Kemudian ini kontras yang kedua dari warna hitam total sampai dengan ke warna layar. Jadi warna layar itu kan terdiri dari 3 pembuat pikselnya. Ada RGB, red, kemudian green dan juga blue. Kemudian ini putih, ini sinar yang ditembakkan ke panelnya, ditembakkan ke panel, terus dia akan nanti menghasilkan warna dasar RGB. Kemudian nanti dari RGB ini sebagai dasar akan dipakai untuk memunculkan 255 jenis warna, kurang lebih seperti itu untuk teorinya. Ini masih kontras juga, jadi dari yang gelap menyerupai background sampai dengan yang warna putih abu-abu. Oke, mantap. Ini seperti ini. Oke, ini kontras yang berikutnya. Ini agak pusing kan kalau lama-lama nonton ini. Ini grid geometri. Oh ya benar. Jadi ini yang sebelah kiri masih kelihatan garis vertikalnya, tapi yang sebelah kanan itu enggak kelihatan. Jadi kayaknya perlu di setel dulu. Nah, coba di adjust sedikit. Adjust sedikit agar nanti bisa kelihatan semua. Coba di sini. Sukses. Coba yang vertikal. Ternyata ini menu bukan TV-nya. Coba ini sudah auto adjustment enggak. Oke lah, untuk yang garis vertikal yang sebelah kanan itu kayaknya masih sedikit aja yang hilang. Lanjut lagi untuk pengecekan yang berikutnya. Oke, geometri ya benar ya, jadi ada ini kan kelihatan ada yang hilang, mungkin 1 piksel di sebelah kanan ini, 1 piksel di sebelah kanan, tapi enggak begitu masalah karena cuma ukurannya kecil begitu. Kemudian lanjut dulu, kemudian untuk yang atas bawah, bawah juga ada ternyata. Ini yang bagian bawah ini ada 1 piksel yang enggak kelihatan ini kan seharusnya garisnya itu tetap kelihatan, sedangkan itu yang bagian atas itu kelihatan ya, ini sampai dengan 1 ini kelihatan ini. Jadi di bawah kepotong 1 piksel, kemudian di kanan juga kepotong 1 piksel. 1 piksel itu enggak begitu kerasa untuk manusia, tetap nyaman dipakai gitu. Ini garis-garis geometri. Kalau kalau layarnya enggak bagus begitu atau ada cacat begitu, maka garis-garis geometrinya itu akan zigzag begitu. Jadi enggak lurus seperti penggaris gitu, enggak, tapi akan ada zigzagnya begitu. Kemudian pikselnya makin sedikit itu garisnya itu enggak akan semakin tidak lurus, tapi makin rapat pikselnya, makin kecil pikselnya itu garisnya akan makin bagus gitu, akan makin lurus. Ini kalau dilihat saat ini, nah tampaknya masih baik-baik saja. Ini ada sedikit catatan di sini, ada sedikit catatan ini. Oh ini itu kelihatan. Oke, di kamera nggak begitu kelihatan, tapi untuk di mata manusia ini kelihatan sedikit ada apa ya, seperti patah begitu, tapi kecil sini mungkin 1 piksel ini. Jadi ini kan warnanya putih, kemudian di patahan ini yang di kuku saya itu ada sedikit warna abu-abu. Oke, ini dinamik gambar-gambar bergerak ya, gambar-gambar bergerak, ada 3 modenya seterusnya. Kemudian ini gambar dinamik. Untuk ini gambar dinamiknya sebenarnya masih agak pecah-pecah ini karena resolusinya dari gambar, saya pikir karena resolusi gambarnya itu kecil, jadi di layar 24 in
1920 kali 1080 pixel itu masih apa ya, masih seperti gambar Nintendo begitu. Jadi kotak-kotak agak ya enggak kotak-kotak banget, nah, cuma dia kurang smooth. Nanti saya coba ke gambar ke YouTube yang lebih tinggi resolusinya. Oke, udah selesai. Oke, so far so good ya, far so good. Oke, saya coba pindahkan ke YouTube. Kok lama. Oke, lanjut ke sini. Ini saya ambil resolusi yang tinggi ya, biar ini 1080p ini full HD, full HD ini sudah sesuai dengan resolusi layarnya. Jadi 1 pixel di sini, 1 pixel di gambar itu akan menempati 1 pixel di layar. Ini saya percepat untuk pindah-pindah gambarnya. Nah, itu. Ini bagus, ini enak, maksudnya enak buat dinikmati, ya. So far untuk dari mas teknisi, ini layar itu oke banget ya, oke banget. Layar Samsungnya ini oke banget. Semoga sambil jalan itu nggak ada kendala. Ini garansinya 30 hari. Sekian dulu, like dan juga subscribe jika bermanfaat. Jika ada yang mau tanyakan bisa komen. Oke, untuk yang belakangnya dulu. Untuk kawan-kawan di sini melihat ke atas dan juga melihat ke atas dan juga kalau orang Jawa itu dingkluk dan juga ndang, itu sekian. Kemudian di belakang interface-nya desktop, kemudian ada MI, kemudian ada tombol power dan juga joystick. Ini powernya. Kemudian sudah ini ada Vesamon ya. Vesamonnya ukurannya kurang tahu ini. Kalau nggak 75 10 cm. Kayaknya ini 75 ini yang kecil. Samsung tertulis jelas di bagian punggungnya layar. Dan ini cakepnya itu dia bezelnya itu, bezel kanan kirinya itu terasa tipis begitu, meskipun ini masih agak tebal, tapi tebalnya ini nggak sampai 1 cm. Ini cakep, ini enak buat nonton dan juga apalagi enak buat nonton dan juga buat kerja. Untuk charger nih 25 watt, kemudian detailnya 14 volt 1,79 ampere, kurang lebih sekitar 25 watt. Oke, sekian dari Mas Teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.